Tentang hidup, Mama. Sandra menoleh, dia tersenyum melihat seorang gadis cantik tengah melambaikan tangan ke arahnya. Rambutnya yang panjang tanpa bergerak-gerak tertiup angin, gaunnya yang putih semakin menambah pesona Sandra, yang pastinya akan langsung memikat mata pria yang melihatnya. Mama sedang apa? Tanya Elia setelah sampai di dekat ibunya. Cantik sekali sih. Kau jauh lebih cantik sayang, jawab Sandra kemudian membawa putrinya masuk ke dalam pelukan. Elia, tempatmu bukan di sini nak, kenapa datang Bibir Elia mengerucut, dia makin melesakkan wajahnya ke dalam dekapan sang ibu. Harum, satu aroma yang belum pernah Elia temui sebelumnya. Bahkan wangi aroma tubuh suaminya saja tidak sampai seharum ini. Ah, suami? Siapa suaminya? Ma, apa di sini sangat nyaman? Kenapa Mama tidak pernah datang menemuiku? Apa tidak rindu? Dicecar pertanyaan seperti itu oleh putrinya membuat Sandra terkekeh. Matanya yang indah nampak menatap lurus ke arah padang rumput yang terhampar luas di hadapannya. Bagi Mama, tempat ini adalah tempat ternyaman yang pernah Mama rasakan. Namun tidak semua orang bisa menikmati kenyamanan ini, nak. Ada kalanya keindahan dan ketenangan ini berubah menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Kau mau tahu kenapa? Elia mengangguk. Karena apa yang ada di sini adalah buah dari apa yang kita tanam semasa hidup. Tuhan begitu adil, nak. Saat kita menjalani kehidupan dengan hati yang ikhlas, Dia pasti akan membalaskannya dengan kebahagiaan yang tiada akhir. Tapi jika kita terlalu banyak meratapi nasib, menentang apa yang seharusnya dilakukan, maka kita hanya akan mendapat kesengsaraan. Karena itu banyak-banyaklah bersyukur. Tuhan amat sangat menyukai hambanya yang sadar akan nikmat yang mereka terima. Bagai tersiram salju, hati Elia langsung terasa sejuk begitu mendengar perkataan ibunya. Dalam pelukan dia tersenyum bahagia karena bisa terlahir dari rahim seorang wanita yang begitu bijak. Oh iya nak, kau belum menjawab pertanyaan Mama, kenapa kau bisa sampai di sini? Kau tidak memaksakan diri untuk bertemu dengan Mama kan? Tanya Sandra dengan suara yang sangat lembut. Ma, apa benar Tuhan membenci manusia yang suka meratapi nasib? Saud Elia balik bertanya. Apa benar Tuhan akan memberikan kesengsaraan untuk manusia yang tidak bisa bersyukur? Kenapa bertanya seperti itu? Karena aku sudah lelah, Ma. Aku lelah merasakan sakit dan juga kecewa. Aku ingin berhenti, aku ingin tetap di sini bersama Mama. Aku suka padang rumput ini. Rasanya sangat aman dan damai, berbeda dengan tempat yang sebelumnya aku tempati. Sandra dia membiarkan putrinya mengeluarkan semua unek-uneknya yang terpendam. Jari-jari lentiknya terus membelai rambut panjang dan hitam milik putrinya, mencoba menyalurkan keteduhan agar kemarahan putrinya cepat mereda. Ya, Sandra sangat amat sadar kalau putrinya tengah diliputi suatu amarah yang berasal dari kekecewaan. Ma, di dunia yang aku tempati ada banyak macam kemunafikan. Mereka mudah sekali merasa iba, tapi palsu. Itu hanya kedok untuk menutupi watak asli mereka yang sejatinya sangat suka melihat orang lain hidup menderita. Hanya ada segelintir orang yang mempunyai hati tulus, salah satunya, ucap Elia terhenti, dia bingung entah kenapa seperti merasa ada satu ingatan yang mengganjal di dalam hatinya. Siapa? Siapa yang menahan pikirannya? Makhluk jenis apa yang membuatnya merasa seperti tidak rela? Rasa apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Seulas senyum manis tersungging di bibir Sandra ketika dia melihat kebungkaman putrinya. Dengan sabar, Sandra melepas Elia dari dekapannya. Dia lalu menangkup kedua pipinya yang terasa begitu lembut. Sesuatu itu adalah seseorang yang paling membekas dalam hidupmu, nak. Selamilah pikiranmu, dia ada di sana, menunggumu. Menungguku. Menunggu untuk apa, Ma? Aku tidak mau pergi kemana-mana. Aku maunya di sini bersama Mama. Sahut Elia panik. Elia, suara lembut Sandra seolah mendatangkan angin sepoi-sepoi yang begitu sejuk. Alam kita berbeda sayang, di sini bukan tempatmu. Akan ada waktunya nanti untuk kita berkumpul di tempat yang sama, tapi bukan sekarang. Mata Elia berkaca-kaca, rasanya sesak sekali. Tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apa Mama begitu tidak menginginkan aku sama seperti mereka? Apakah kali ini aku juga akan dibuang? Kenapa, Ma? Nak, jangan terlalu cepat menghakimi seseorang hanya karena pernah ada luka di hatimu. Ingatlah, bukankah kau selalu bilang kalau di setiap kesalahan pasti akan selalu ada alasan? Dan apa kau tahu alasan kenapa mereka semua bersikap seperti itu? Apa? Air mata mengucur deras dari sudut mata Elia. Karena kau adalah gadis yang sangat kuat. Hatimu bersih dan kesabaranmu seluas dunia ini. Mama percaya Tuhan tidak akan menutup matakan semua kesedihan yang telah kau lewati. Percayalah, suatu saat kebahagiaan itu pasti akan datang. Kau hanya tinggal menunggu waktunya tiba, jawab Sandra. Jangan bersedih ya,
Bersyukurlah karena sekarang kau telah dipertemukan dengan orang-orang yang begitu mencintaimu. Coba sekarang kau pejamkan mata, resapi setiap hembusan angin yang menerpa tubuhmu. Setelah itu kau akan paham kalau di tempat lain ada seseorang yang sedang bersedih karenamu. Orang itulah yang akan membuatmu kembali. Siapa orang itu, Ma? Lakukan seperti yang Mama bilang, nanti kau akan tahu sendiri siapa orang itu. Lama Elia menatap wajah teduh ibunya sebelum akhirnya dia memejamkan mata. Hembusan angin terasa begitu sejuk ketika menyapu wajahnya. Elia tersenyum dalam kedamaian. Elia sayang, aku mohon kembalilah. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Sandra tersenyum saat dia melihat wajah putrinya sudah dibasahi oleh air mata. Dengan lembut dia menyekanya, putrinya sudah menemukan jalan pulang. Sandra dengan sabar menanti Elia membuka mata tanpa sedetik pun, mengalihkan tatapannya dari wajah cantik gadis yang sedang terisak-isak di sebelahnya. Hiks, Kak Iel, maafkan aku sempat melupakanmu, Kak. Aku tidak sengaja. Tak lama kemudian mata Elia pun terbuka. Tangisnya semakin pecah saat dia menyadari kalau antara dia dan ibunya sudah berada di alam yang berbeda. Ibunya sudah tidak ada sejak lama. Mama, kembalilah sayang, pulanglah pada suami dan keluargamu. Hidupmu bukan di sini, Nak, tapi bersama mereka di tempat lain. Tidak apa-apa, Mama akan selalu ada di sini menunggumu datang. Tapi jika waktunya sudah tiba, bukan untuk sekarang. Pulang ya, bujuk Sandra tanpa menghilangkan senyuman dari bibirnya. Dari kejauhan seorang pria tua nampak berjalan ke arah Elia dan Sandra. Di bibirnya tersungging sebuah senyuman seolah memberitahu semua makhluk kalau dirinya telah menemukan kedamaian. Ya, kedamaian yang membawanya datang ke tempat ini. Sandra, Eleanor, kakek. Pekik Elia kaget melihat kemunculan sang kakek yang entah kenapa memakai pakaian yang sama seperti apa yang dikenakan oleh ibunya. Seketika tangisnya pecah. Karim mengelus puncak kepala cucunya yang sedang menangis. Dia lalu menatap ke arah putrinya yang sedang tersenyum. Sandra dan Karim tak lagi berbicara. Keduanya hanya diam menunggu Elia lelah menangis. Hingga pada akhirnya sebuah cahaya terang muncul di dekat mereka. Sudah waktunya, Eleanor. Pergilah, hiduplah dengan bahagia. Mama mencintaimu, Nak. Dari sini Mama akan selalu mendoakan agar hidupmu terberkati. Berbahagialah, Nak. Yang mati akan tinggal di tempat yang seharusnya, dan yang hidup akan kembali ke jalan yang semestinya. Ingatlah, kebaikan selama hidup di dunia akan menjadi penentu di mana kita akan hidup dengan kekal. Yang baik akan mendapat tempat yang penuh kedamaian, sementara yang buruk akan ditempatkan dalam satu wadah yang gelap dan penuh kesengsaraan.